Dan karena saya selalu takut, saya nggak mau gitu kan, saya nggak mau. Siapa yang mau didiagnosa dengan hal semacam itu kan? Dengan stigma mengenai penyakit gangguan mental. Welcome to the Millennial Power Podcast. Today we're talking to Natalia Larasati Siadari. Hi. Hello. Hi. Welcome to the studio, Natalia. Thank you. Thank you for applying to be one of our podcast guests. Yep. Terima kasih banyak. Dan kamu juga sudah isi formulir kita dengan banyak cerita tentang hidup kamu. Kayaknya ini menarik sekali ya hidup kamu ya sampai sekarang. Tapi sampai kita cerita semua, mungkin kita mulai aja dari kamu perkenal diri aja dulu. Siapa kamu, dari mana, umurnya berapa, mungkin masih single atau udah menikah? Oke, halo semua, nama saya Natalia Larasati Siadari. Teman-teman boleh panggil saya Natalia. Umur saya sekarang 23 tahun. Saya berasal dari Medan ya, tapi lahir dan besar di Bekasi, Jakarta, Cibubur. Saat ini kesibukannya di rumah. Oke. Oke. Terus sebelum sibuk di rumah, kamu sudah kuliah? Iya. Atau? Dulu saya kuliah di Politeknik Negeri Jakarta. Oke. 3 tahun. Jurusan? Administrasi bisnis. Oke. Kita kayaknya masih perlu ya administrasi bisnis. Mungkin nanti kamu apply di sini aja. Yeay. Oke. Administrasi bisnis. Oke. Terus mungkin latar belakang orang tua, ada adik, kakak. Saya punya 3 orang kakak perempuan dan 1 kakak laki-laki. 2 dari kakak perempuan saya sudah menikah. Oke. Kakak laki-laki saya sudah menikah dan kakak saya yang terakhir ini belum. Oke. Lalu saya terakhir. Oke. Dan sekarang lagi dalam posisi cari pekerjaan? Iya. Atau? Oke. Bagaimana caranya untuk dapat pekerjaan menurut kamu? Aktivitas yang kamu lakukan untuk cari pekerjaan apa? It's a long story ya. Jadi kalau menurut saya pekerjaan itu ada beberapa jenis. Entah itu pekerjaan yang sesuai dengan jurusan kuliah kita, entah itu pekerjaan sesuai dengan pekerjaan yang sesuai dengan passion kita. Sebenarnya saya ingin mencoba mencari sesuatu yang sesuai dengan passion saya, tapi passion saya jauh dari kuliah saya dulu. Passion saya lebih ke seni sebenarnya. Oke. Seni apa? Saya senang menari. Oke. Tapi karena saat itu saya kuliah beasiswa, jadi ya udahlah ya, daripada nggak kuliah, ya udah kita kuliah aja di situ. Oke. Nah, ada kemungkinan nggak seni itu, penari itu bisa menjadi pekerjaan kamu? Menurut saya bisa. Oke. Karena kita bisa jadi guru tari misalnya, atau jadi koreografer, seperti itu. Tarinya seperti apa sih? Rock and roll, no? No. Apa? Classic dance, enggak, ballroom? tradisional Indonesia aja. Saya ingin melestarikan tari-tari tradisional Indonesia. Oke. Bagus. Dan sekarang sudah dilakukan juga? Belum. Oh, belum. Oke. Belum. Kenapa belum? Itu dia. Itu nanti ada alasannya di belakang. Oke. Coba ceritanya. Kenapa alasannya? Jadi, ya itu tadi. Apa ya? Kalau seni atau tari atau musik itu kan bukan sesuatu pekerjaan yang jelas tujuannya gitu kan. Semua orang sangat amat jelas. Dari kan? Iya, jelas. maksudnya kalau menurut pemikiran orang tua gitu kan. Pekerjaan itu misalnya ya di kantor gitu kan. Okay. Misalnya atau yang sekarang lagi happening itu PNS misalnya kan. Sedangkan kalau musik, tari atau menyanyi itu sesuatu yang harus dimulai dari bawah dan untuk meroket ke atasnya itu sangat susah gitu. Jadi ya saya ikutin aja seperti apa hidup ini, dan saya mendapatkan, puji Tuhan mendapatkan berkat untuk kuliah. Oke, saya kuliah, saya senang, saya jalani. The rest is God's plan. Oke. Tapi ada rencana nggak untuk pakai administrasi bisnis sebagai pekerjaan? Apakah kamu masih tertarik dengan pendidikan itu dan mungkin pekerjaannya, atau sekarang kamu di satu saat mungkin untuk pilih yang lain daripada jurusan yang kamu belajar di sekolah? Sebenarnya administrasi bisnis itu luas. Ya. Kita juga belajar tentang PR. Ya. Kita juga belajar tentang akuntansi walaupun nggak banyak. Jadi
peluang pekerjaannya sebenarnya besar. Jadi sekarang saya sedang suka PR. Walaupun masih basic ya, belum yang kemana-mana. Oke. Dan PR-nya dalam bentuk apa kira-kira? Lebih ke media sosial. Karena sekarang media sosial itu sesuatu yang sangat happening. Kita bisa bertemu dengan semua orang lewat media sosial. YouTube, Instagram itu media yang sangat baik untuk mempromosikan pekerjaan kita, mempromosikan perusahaan kita. Oke. Saya mau tanya, sebenarnya orang tua kamu juga jurusan pendidikannya juga tinggi atau bagaimana kira-kira? Kalau papa dulu sampai SMP, kalau mama sampai SMK, itu ekonomi. Oke. Dan bagaimana caranya mereka dorong kamu supaya kamu bisa belajar lebih banyak? Lebih tinggi mungkin. Kalau papa sih nggak banyak ya, dulu karena papa meninggalnya waktu saya masih kecil, jadi saya nggak banyak berbicara dengan beliau. Tapi kalau mama memang selalu ingin anaknya itu lebih dan lebih tinggi dari beliau. Karena mama ingin semua anak-anaknya itu kuliah gitu kan. Karena pikiran mama saat itu, kalau anak-anak saya ini berhasil dalam arti bisa kuliah dengan tinggi, mendapatkan pekerjaan, itu adalah berkat buat dia. Mama saya selalu bilang bahwa berkat buat saya adalah anak-anak saya gitu. Bukan soal uang yang dia dapatkan, tapi lebih bagaimana anak saya ini hidupnya, bagaimana dia menjalani aktivitas sehari-harinya dan segalanya. Oke. Papa kamu kerja sebagai apa dulu? Dulu supir angkutan. Oke. Menarik sekali ya. Jadi dari situ saya selalu rasa itu menarik. Orang tua dengan status ekonomi seperti itu mendorong anak untuk cari pendidikan dan pekerjaannya mungkin lebih tinggi, mungkin bukan kata yang benar ya, tapi mungkin lebih beredukasi, lebih besar kan? Iya, jadi kalau di sini peran mama saya yang sangat penting. Papa dulu sempat yang nggak terlalu positif dengan edukasi, tapi mama yang sangat-sangat mendorong anak-anaknya untuk ayo kita kuliah. Ada juga bukan saya tapi kakak-kakak saya yang dia harus berhenti. Kakak saya yang pertama tuh harus berhenti kuliah karena kakak laki-laki saya itu anak kedua, dia harus kuliah lagi gitu kan. Jadi mau nggak mau dia harus mengalah untuk kuliah. Lalu kakak saya yang ketiga mendapatkan potongan untuk kuliah. Jadi ya jalannya itu ya bisa dibilang nggak mudah pun tidak, sulit pasti sulit gitu. Kakak saya yang keempat yang terakhir ini juga sempat kerja dulu sekitar 3 tahun, dan akhirnya baru kuliah jadi guru. Oke. Nah sekarang saya baca karena kamu kasih latar belakang yang luas dan dalam sekali. Di hidup kamu mengalami sesuatu masalah yang besar kan? Boleh di-share nggak kira-kira bagaimana tentang itu? Oke. Jadi awal mulanya itu saya sebenarnya nggak tahu kenapa. Saya dulu, kalau boleh cerita sedikit, dulu lahir kembar. Saya punya adik perempuan, kembaran saya, tapi meninggal. Jadi waktu itu beliau masih umur 9 hari. Meninggalnya tanggal 25 Desember gitu. Jadi saya, karena saya Katolik, kalau Katolik itu biasanya kami dibaptis. Dan saya waktu itu dibaptisnya darurat. Karena saat itu keadaan saya sudah sangat-sangat hampir tidak tertolong. Gitu. Itu menurut cerita mama saya dan ya kakak-kakak saya gitu kan. Saya nggak tahu gitu tuh. Itu perjuangan mama saya terutama untuk membesarkan saya sampai sekarang dengan kesulitannya. Jadi mama saya selalu bilang bahwa kamu adalah anak yang paling ajaib. Saya nggak tahu ajaib itu artinya apa, tapi mama selalu bilang itu, kamu anak ajaib. Dulu kamu itu hampir-hampir nggak bisa tertolong. Semua orang itu menganggap kalau adiknya meninggal ya kamu juga akan meninggal katanya gitu. Tapi enggak. Dan sekarang bisa hidup sampai sekarang. Jadi sampai sekarang pun mama itu
sangat protektif sama saya. Bahkan sekarang ini saya udah dewasa gitu ya, secara umur sudah dewasa, masih sangat protektif dengan apa yang kamu mau pergi kemana, sama siapa, pulang jam berapa gitu. Gak boleh malam-malam gitu, anak perempuan kayak gitu. Ada apa ya? Saya rasa itu salah satu hal yang buat saya merasa nggak bebas dengan kehidupan saya. Bukan maksudnya saya ingin pergi kemana-mana gitu kan, enggak. Hanya saja ada hal-hal tertentu yang ingin saya raih. Ya itu bukan hal yang sangat besar gitu, misalnya organisasi aja. Tapi terhalangi gitu. Mereka nggak bilang bahwa kamu nggak boleh begini begitu, enggak. Tapi harus ada batasan gitu kan. Tapi ternyata batasan itu membuat saya nggak bisa gitu. Seperti diikat gitu. Kalau istilahnya burung di kandang gitu ya. Kayak gitu. Terus ada banyak hal sebenarnya, dan saya juga waktu itu masih umur 15 tahun. Itu pertama kalinya saya rasa saya menunjukkan gejala saya itu di umur 15 tahun itu. Jadi waktu itu saya semacam beradu argumen dengan kakak. Saya pergi, saya hanya sebenarnya jalan di pinggir jalan gitu. Tapi pikiran saya kemana-mana. Saat itu saya pikir, udahlah, mau ditabrak mobil atau ya mau jatuh, terserah gitu. Apa itu keluarga, saya nggak peduli, emang keluarga itu seperti ini ya gitu. Konteksnya apa saya nggak bisa cerita. Intinya saat itu saya benar-benar marah gitu ya. Kemarahan anak remaja seperti apa gitu. Kalau kita juga di umur remaja sering terjadi kan, putus pacar apa-apa kan, ini situasi yang banyak yang kalau kita sudah lebih dewasa kelihatan sesuatu yang kecil, tapi saat kita lagi remaja kan itu bisa menjadi sesuatu yang besar. Iya, besar banget. Dan waktu itu saya nggak banyak berpikir, tapi saat itu saya waktu itu umur 15, berarti sekitar tahun 2010 2009. Lagi happeningnya Facebook gitu kan. Saya anak remaja gitu kan, update status di Facebook begini. Kalau saya pikirkan sekarang lagi, saat itulah teman-teman saya yang menyelamatkan saya gitu kan. Kamu lagi ngapain, kata di komen gitu kan, begini, jangan kayak gitu dong gitu kan. Nah, keluarga nggak ada yang sempurna gitu kan. Saya bilang, oh udahlah, saya nggak peduli lagi, mati pun terserah lah gitu kan. Jangan gitu, kamu itu teman saya gitu. Kurang lebih perbicaraan seperti itu. Ya udah, akhirnya ya sekitar sejam atau 2 jam saya kira pulang lagi. Itu pertama kalinya kalau setelah saya pikir-pikir lagi ya. Dan terulang lagi kurang lebih sekitar tahun 2016. Situ. Dapat tanya atau saya lanjut lagi? Ya lanjut aja. Jadi situasi terjadi seperti yang 2009, sorry ya. Ya, terus itu yang pertama, itu kurang lebih artinya pikiran kemana-mana, itu kurang lebih satu hal. Yang kedua adalah kebiasaan saya yang tantrum itu yang teriak dan ingin melempar-lempar barang, menghancur-hancurkan barang. Itu pertama kali muncul di umur 9 atau 8 tahun. Sebenarnya itu sepele gitu kan, mama mau pergi, saya nggak diajak, saya teriak, jangan pergi. Sebenarnya itu hal yang sepele banget, tapi itu setelah saya pikir-pikir lagi, enggak, itu sebenarnya kalau dibiarkan ya sekarang jadinya kayak sekarang ini, jadi kayak gini, jadi emosi saya nggak baik gitu kan. Nah, di tahun 2016 itulah yang ada sesuatu terjadi lagi, perdebatan besar lagi. Kemarahan ini sebenarnya tertuju kepada keluarga. Sebenarnya kalau dipikir-pikir secara logika, saya nggak boleh marah sama mereka gitu kan.
mereka seperti itu karena untuk kebaikan saya gitu kan. Mereka ingin melindungi saya, jangan sampai anak saya kenapa-kenapa, jangan sampai adik saya nanti lecet gitu misalnya kan. Jangan sampai nanti dia capek, sakit atau apa gitu kan. Tapi saat itu yang saya pikir, enggak, saya nggak mau, saya mau ngelakuin ini gitu kan. Karena itu juga umur dan saatnya kita pelan-pelan mau lepas dari orang tua kan. Iya, Jadi kan? memang pikiran kita sudah agak beda kan. Iya, karena kan kuliah ya. Kita kan kalau kuliah tuh pengennya, mau kemana gitu ya. Percaya diri, aku bisa sendiri kok, nggak perlu orang tua. Asik-asiknya organisasi gitu kan, rapat sampai malam gitu. Disitulah kemarahan yang paling, salah satu kemarahan yang besar yang sepertinya awal munculnya selanjutnya apa ya, kesulitan selanjutnya yang saya dapatkan. Itu lalu di tahun yang sama kami pergi ke Bali, study tour dari kuliah, ke Bali, ke Lombok. Di situ saya pertama kali merasakan sebuah kekosongan. Aneh lah ya, kita ke Lombok gitu ya. Wih, ramai-ramai teman. Cantik Lombok gitu kan, Bali. Tapi kok saya ngerasa kosong di hati saya gitu kan. Ada masanya saya merasa senang, tapi ada masanya ini apa? Saya ngapain di sini gitu kan? Udahlah, ngapain saya di sini? Ada sebuah kekosongan yang saya nggak bisa bukan sesuatu yang bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu ya. Cuman ngerasa saya nggak mau ada di sini, saya ngapain di sini gitu kan. Kosong, pikiran saya kosong, hati saya kosong, di tempat yang sangat indah dan cantik itu kan aneh sebenarnya. Kalau ada aspek fisikal juga nggak, misalnya keringatan atau dingin atau panas atau saat itu belum. Saat itu belum. Itu kekosongan. Saya hanya tanya untuk menggambarkan apa yang kamu pengalami saat itu kan, karena memang susah dijelasin kan. Karena itu sesuatu yang terjadi di dalam diri dan saat itu saya juga nggak ngerti itu kan, itu saya kenapa gitu kan. Terus kuliah saya berantakan. Tapi selesai kamu bilang kan? Selesai. Bukan sombong, tapi saya dulu kalau setiap semester kan kita dapat nilai transkrip. Saya selalu cum laude gitu, 3,5, 3,6 gitu kan. Hebat. Ya, amin. Nah, ternyata di semester 5 itu tahun 2016 akhir, IP saya turun banget. Karena saya saat itu nggak peduli sama kuliah sama sekali gitu. Dulu saya termasuk sekitar 5 anak paling rajin di kelas lah gitu ya. Yang kalau kuliah, yang kalau ada tugas harus langsung kerjain gitu kan. Kalau ada tugas kelompok, saya yang ngerjain, yang lain cuma nama gitu. Kayak gitu. Dan semester 5 itu saya udah nggak peduli, bukan nggak peduli ya. Saya ngelihat kertas untuk ngerjain aja tuh, apaan sih gitu. Terserah lah mau apa itu, kuliah itu apalah gitu kan. Jadi saya cuma nyontek. Nyontek. Terus tapi bukan nyontek maksudnya ujian ya, nyontek aja gitu. Di situ di situ yang saya merasa ada sesuatu yang salah dari sini, tapi saya nggak tahu di mana kesalahannya gitu kan. Apa ya, kalau boleh dideskripsikan, ketidakpedulian terhadap kehidupan. Tapi masih tahap yang belum terlalu besar, tapi sudah mulai nggak peduli lagi dengan diri sendiri, udah nggak peduli lagi dengan saya mau pakai baju apa, saya mau makan apa misalnya. Ini kuliah saya ini harus selesai karena saya anak beasiswa kan. Saya harus mempertanggungjawabkan kebeasiswaan saya ini nantinya. Dan yang hal yang paling besar yang saya rasakan waktu itu adalah waktu saya wisuda. Wisuda itu kan harusnya penuh dengan ceria gitu ya, penuh dengan sukacita gitu kan. Akhirnya saya lulus kuliah, yeay gitu kan. Saya mendapatkan cum laude gitu ya. Tapi saya nggak bisa merasakan kebahagiaan itu sama sekali. Tidak bisa merasakan kebahagiaan. Tapi itu aneh. Tapi rasa apa daripada bahagia kamu rasa seperti apa? Saya ada kemarahan. Yang saya nggak jelas itu marah kenapa gitu.
sebel, marah. Tapi sebenarnya saya senang gitu kan. Saya selesai gitu kan. Tapi saya nggak peduli. Apa ini IPK begini kan. Terserah lah, mau cum laude, mau nggak cum laude, terserah gitu kan. Sampai akhirnya ada suatu masalah lagi di keluarga. Di situ untuk ketiga kalinya saya tantrum tadi itu teriak di rumah. Ada apa ya? Boleh nggak ya ceritakan? Saya nggak tahu. Di sini boleh cerita apapun sih, nggak apa-apa. Jadi ada masalah dengan keluarga baru di keluarga saya. Oke. Dan itu mempengaruhi satu rumah. Sebenarnya itu kan bukan masalah saya ya. Tapi karena saat itu kondisi mental saya sedang terganggu, oversensitif, bertemu dengan lingkungan yang tidak mendukung, apa ya istilahnya, buyar lah semua. Kalau saya saat itu nggak ditahan, mungkin saya udah udah ngancur-ngancurin rumah mungkin. Ada juga pengalaman saya waktu itu, ada masalah dengan kakak saya. Saat itu kalau saya nggak ditahan, mungkin dia udah mati di tangan saya sebenarnya. Karena saat itu saya marah sekali gitu. Tapi itu bukan masalah saya sebenarnya. Dia bukan membuat masalah dengan saya. Tapi saya yang marah dan saya pengen, udahlah, mau saya apain juga gitu. Saya ditahan oleh paman dan sampai dipegangin gitu. Jangan sampai kena gini kan. Sempat kena, kakak saya ini sempat kena. Akhirnya ditahan. Oke, di situ saya ngerasa marah besar. Tapi setelah itu ya udah selesai. Itu udah gimana ya? Saat itu ya itu balik lagi ke wisuda tadi itu. Itu kan akhir tahun 2017. Seharusnya saya harus langsung mulai mencari pekerjaan. Karena itu mungkin yang banyak orang bilang, tapi kan semua orang berbeda-beda kan. Dan saat itu saya nggak ngerti kan. Pasti dong mama saya tanya, kamu kok nggak nyari kerja? Gitu. Gak tahu, nggak mau, saya bilang gitu kan. Dan di situ saya mulai mengunci diri di rumah. Mengunci diri di kamar. Sebenarnya nggak saya kunci, cuman saya selalu di kamar gitu. Karena sekarang ada waktu kosong, nggak ada kegiatan, nggak ada aktivitas. Jadi masalahnya menjadi lebih besar lagi mungkin. Iya, karena di dalam diri saya juga, saya nggak mau ngomong sama mereka. Gitu. Saya nggak mau ngomong sama mama saya, nggak mau ngomong sama kakak saya. Terserah kalian mau ngapain, saya di dalam kamar, saya main HP, saya nggak peduli. Dan saat itu itu salah sebenarnya. Saya tahu itu salah gitu. Tapi saya nggak mau keluar kamar saya. Sebenarnya saya nggak mau nyelesain beres-beres rumah. Saya nggak mau. Saya nggak peduli. Saya nggak mau nyari kerja. Saya cuma mau di dalam kamar. Saya tidur. Nggak tidur sih, cuman mendem di kamar gitu ya. Terus, tapi ini menarik ya. Jadi walaupun kamu sadar itu kegiatan kamu tidak baik, tidak benar, tidak tanda kutipnya normal, kamu tidak ada keinginan untuk berubah ya? Gimana ya? Waktu itu hati saya tuh dipenuhi dengan kemarahan. Hati dipenuhi dengan kemarahan, kejengkelan, ketidakpedulian. Kalau sekarang sih saya bisa ngobrol biasa sekarang kayak gini ya. Tapi kalau dulu saya itu ada masanya saya nggak bisa ngomong sama sekali. Ada masanya saya nangis berhari-hari. Ada masanya saya teriak tapi di dalam hati gitu kan. Bukan nggak bisa dijelaskan gitu ya. Itu kesakitan yang di dalam. Kepala saya sakit, hati saya sakit, badan lemas, lelah, merasa lelah terus-terusan. Dan itu saya nggak ngapa-ngapain kan sebenarnya. Saya lelah gitu kan, nangis, terus kepala saya sakit gitu. Itu yang paling saya rasakan saat itu. Ya, itu salah juga. Saat itu saya nggak tahu saya salah sebenarnya. Sekarang saya tahu saya salah. Saat itu menurut saya itu benar gitu.
Tapi kesakitan yang saya rasakan itu pengen saya keluarkan, tapi saya nggak bisa gitu. Dan mereka nggak ngerti, mereka nggak tahu apa yang sebenarnya saya rasakan, dan saya nggak bisa ngomong karena ini sesuatu yang saya rasa di dalam diri saya gitu kan. Karena setiap orang beda-beda cara memperlakukan dirinya, dan saat itu saya pun nggak ngerti keadaan saya kenapa. Ya udah, makin parah lah itu kan, terus. Ada pertanyaan lagi atau saya lanjutkan lagi? Lanjut. Oke. Itu. Jadi bisa dibilang tahun 2017 itu ada banyak yang terjadi, dan itu tahun terparah. Tapi tahun 2018 lebih parah lagi sebenarnya. Oke. Dalam arti apa? Dalam arti disitulah masa-masa saya akhirnya bisa menyadari. Di situ masa-masa saya belajar untuk menyembuhkan diri. Tapi disitulah justru kesulitannya. Oke. Dari tahun 2017 ke tahun 2018, apa yang bikin kamu sadar dengan keadaan kamu? Karena sebelumnya kan kamu bilang saya begini, marah sendiri di kamar, tidak mau bicara sama siapapun. Satu saat kamu sadar, I need to do something kayaknya. What made that happen? Kenapa itu terjadi dan di mana? Saya memang suka dengan sesuatu hal yang berbau psikologi. Jadi saya dari sekitar udah lama gitu ya, sering searching gitu ya. Udah mulai merasakan, tapi saya takut kan. Itu tadi saya takut kalau gimana kalau ternyata memang saya ada punya kesalahan, ada penyakit atau gangguan atau apapun. Dan itu saya harus menghadapi itu sendiri. Bagaimana saya ngomong sama keluarga saya kalau ternyata benar begini gitu kan. Dan di tahun itu juga saya bertemu seseorang. Kalau di Katolik itu ada namanya romo atau pastor. Saya mendatangi beliau, saya ceritakan begini. Tapi beliau juga nggak tahu kan, beliau bukan ahli ya. Beliau nggak bisa kasih tahu bahwa kamu begini enggak. Jadi di tahun itu sebenarnya saya nggak punya sesuatu hal yang bisa saya ceritakan gitu ya, nggak bisa ada sesuatu advice yang bisa saya berikan, karena di tahun 2018 lah saya akhirnya bisa naik lagi, yaitu di bulan Februari ini. Setahun yang lalu di bulan Februari ini saya baru benar-benar tahu sebenarnya saya itu kenapa gitu di tahun ini. Di tahun lalu. Cara untuk tahu itu bagaimana? Di mana? Siapa yang akan bantu kamu di situ? Jadi tadi kan saya di kamar ya, di kamar dengan handphone, main gadget. Jadi kamu doyan game dong? Enggak, lebih ke media sosial. Oh begitu, doyan media sosial dong? Media sosial, doyan banget waktu itu kan. Dan waktu itu saya mau belajar bahasa Inggris gitu kan. Terus saya iseng-iseng chatting sama teman-teman dari luar negeri. Gitu. Ada dari US, ada dari Malta, ada dari Singapura, Malaysia, satu dunia lah ya, saya ketemu semua itu. Ternyata anak-anak itu begitu tuh gimana? Jadi rata-rata teman-teman dari media sosial itu berumur 13 sampai 18 tahun. Mereka jauh di bawah saya umurnya kan. Jauh. Tapi saat itu saya ya udah, toh cuma berteman, saya mikir gitu kan. Ternyata anehnya ibarat 7 dari 10 orang yang saya temui itu punya masalah mental semua. Itu yang buat saya aneh. Kok bisa ya, saya di sini cuma pengen belajar bahasa Inggris, kok malah saya ketemu dengan mereka gitu kan. Dan satu dari mereka itu ternyata pernah didiagnosa dengan bipolar. Bipolar. Official name is any bipolar disorder, I think. Gangguan bipolar. Dia, setelah ngobrol dengan dia dan beberapa teman-teman itu, saya merasa kok sepertinya ada 1-2 hal yang mirip dengan keadaan saya. Yaitu kesedihan yang mendalam, emosi yang besar, kekosongan hati, terus juga mengunci diri di dalam kamar, tidak mau berbicara dengan keluarga dan saudara, teman-teman, semuanya saya blok, saya nggak mau ketemu siapapun. Terus juga ada, ya banyak lah ya, banyak banget, saya nggak inget. Di situ dia bilang, ya udah Nat, cobalah ke profesional gitu kan. Terus ngapain saya ke profesional gitu kan?
ya coba ngobrol aja dulu gitu, istilahnya gitu ya dalam bahasa Inggris gitu kan, gimana ya kayak gitu. Kan selama ini kamu juga udah tahu cerita saya gitu. Saya tanya ke dia, kamu kenapa? Saya tanya kan, saya begini, saya didiagnosa begini, dulu saya pernah begini gitu kan. Dan teman-teman lainnya juga ceritanya bermacam-macam, yang ada yang didiagnosa depresi, ada yang didiagnosa gangguan kecemasan, ada yang skizo dan lain-lain sebagainya. Akhirnya mereka yang mendorong saya gitu kan, ayo coba ngobrol ke profesional. Tapi itu nggak gampang untuk sampai ke sana. Gimana ceritanya nih, saya anak yang nggak kenapa-kenapa selama ini kok tiba-tiba punya masalah mental. Teman-teman juga tahu kan pasti, namanya orang yang punya masalah mental itu dicap sebagai orang gila, dicap sebagai orang nggak waras, dicap sebagai orang nggak kenal Tuhan, dicap sebagai orang yang egois. Ya. Terus juga gak tahu bersyukur. Tapi gak gitu, kenyataannya itu gak gitu. Karena seperti saya bilang tadi, saya mungkin cuma satu. Yang saya rasakan cuma sakit di belakang kepala. Itu cuma satu. Teman-teman lainnya banyak yang ngerasa dia, entah dia kedinginan, entah dia kepanasan, entah dia gatal-gatal, entah apapun itu. Atau nafasnya susah gitu kan. Pernah juga saya ngerasa, tapi itu karena nangis gitu, bukan karena terus-terusan. Atau dia ngelihat orang banyak terus dia ketakutan kan gitu. Itu saya akhirnya ngerasa, oh ternyata saya itu nggak ada apa-apanya dari mereka gitu. Saya itu nggak ada apa-apanya dari yang mereka alami. Kesengsaraan saya itu nggak cuma sepele lah dari apa yang sudah teman-teman, dan mereka jauh lebih muda dari saya. Saya orang dewasa, mereka anak-anak remaja. Banyak yang harus banyak hal yang harus dia belajar, tapi dia sudah mengalami kesalahan otak gitu istilahnya. Dan harus minum obat setiap hari. Apa yang saya pikirkan saat itu ya, saya nggak mau ketemu dokter atau psikolog dan apapun gitu. Dan saat itu ya cuma saya yang bisa saya andalkan sebenarnya. Saya mau ngomong ke kakak saya, dia ngerti apa gitu. Bukannya saya mendiskriminasi dia gitu kan. Mereka nggak ngerti keadaan saya gitu. Saya nggak bisa cerita keadaan ini. Dan mereka juga sangat dekat sama kamu kan. Dan kadang-kadang kalau kita cari profesional atau orang luar, mereka agak jauh. Mereka nggak terinvolve secara emosional dengan hidup kamu kan. Jadi mungkin lebih tepat nih untuk bicara sama orang yang independen kan. Karena menurut mereka ya hidup saya itu nggak ada masalah. Ngapain kamu ketemu sama psikolog misalnya atau ketemu dokter, nggak ada masalah. Selama ini kok tiba-tiba keluar kata muncul kata harus terapi gitu. Aneh dong. Dan sebenarnya akhirnya sedikit demi sedikit mereka bisa menerima. Mungkin saya nggak tahu apa, atau menerima atau ya udahlah gitu kan. Tapi ada lagi masalah lagi yang terjadi, yang menunggu sekitar 2 bulan baru saya ketemu profesional itu. Boleh nggak ya ceritanya? Jadi ada masalah di keluarga. Terus di situ saya nangis. Tapi saat itu Natalia udah ketemu sama psikolog? Belum. Oh belum. Jadi H-1. Jadi H-1. Misalnya hari itu hari Sabtu. Terus kakak laki-laki saya bilang, ya udah nanti saya temenin gitu kan. Oke. Malamnya ada masalah. Ya udah, ternyata itu kan hari Sabtu, hari Seninnya saya mau temenin gitu kan. Ternyata hari Minggunya calon besan kakak saya dateng gitu kan. Dan malamnya itu sebelum besan datang itu ada masalah di keluarga yang akhirnya kakak laki-laki saya itu keluar dari rumah. Konteksnya apa saya nggak bisa cerita. Dia keluar dari rumah. Di situ menyakiti mama dan saya. Di situ karena harusnya besan itu kan kita terima ya, welcome gitu kan, besan, calon besan gitu, calon suami gitu. Saya nggak bisa ketemu mereka karena apa, saat itu saya nggak bisa ngangkat kepala. Kepala saya sakit. Seharian saya cuma di kamar gitu. Bukan karena saya nggak mau ketemu, tapi saat itu pertama kalinya saya merasakan kepala sakit yang benar-benar sakit sampai badan saya lemas dan kepala sakit. Ya itu. Oke. Apa lagi?
Jadi itu H-1. Jadi besoknya rencananya mau ke expert kan, ke psikolog? Nggak jadi. Nggak jadi, oke. Karena dia udah pergi keluar dari rumah kan. Ya, dia sebenarnya dia mau anterin kamu Dia kan? mau anterin. Temanin. Saya jadi marah dong sama dia, ngapain jadi keluar rumah gitu kan. Tapi ya seiring berjalannya waktu, akhirnya bulan Mei didorong oleh salah satu teman dari internet itu. Dia mendorong, ya sejauh apalah dorongan teman dari internet gitu kan, ya cuman bisa lewat teks atau apa ya. Cuma comfort kita doang, udah nggak apa-apa, ayo udah gitu kan. Ya udah, akhirnya saya pergi sama mama gitu. Saya ceritakan, oke, jadi kamu officially didiagnosa dengan depresi. Nggak oke sebenarnya, saya nggak oke, nggak mau saya. Dan saya diberikan resep obat yang harus diminum 6 bulan sampai 1 tahun. Wow, 6 bulan sampai 1 tahun saya harus ngapain dengan obat-obat ini? Setiap hari harus saya minum. Saya apa ya istilahnya ya? Kok bisa sampai ada pada di titik ini, kok bisa gitu kan? Saya mungkin menceritakan itu kelihatannya saya ya oke aja gitu ya. Tapi saat itu saya nggak oke. Muka saya nggak bisa kayak gini, nggak bisa kayak gini pakai makeup gitu ya. Kalau dulu saya nggak peduli makeup gitu. Muka tuh bengep tuh apa ya? Gendut itu karena kebanyakan nangis, tuh mata itu merah kayak gitu, jelek lah ya, jelek banget. Setelah itu juga banyak lah ya, banyak masalah dengan obat pun punya masalah. Nanti jangan minum obat, nanti ketergantungan obat. Terus akhirnya ketemu dokternya, dokter emang obat ini bisa bikin ketergantungan? Enggak Bu, tenang aja, obat ini nggak bikin ketergantungan kok, ini akan bantu dia moodnya baik begini. Tapi dokter itu bilang jangan hanya bergantung pada obat, tetap diri kamu yang harus berusaha untuk sehat gitu. Tapi kadang-kadang dengan situasi seperti ini kita perlu obat untuk membantu kita memperbaiki situasi kita kan. Kalau kita udah down seperti kamu cerita, kita perlu dulu biar kita bisa ke level relatively normal dulu, baru kita bisa work on ourselves kan. Karena waktu itu beliau bilang obat ini hanya membantu untuk meningkatkan mood kamu. Karena kan moodnya kan naik turun, tapi lebih banyak turunnya daripada naiknya. Turunnya turun terus turun. Jadi supaya agak naik, dan obat itu buat saya banyak tidur. Karena saya ada masalah tidur waktu itu, bukan insomnia tapi susah tidur aja. Dan banyak hal lainnya. Jadi obat itu saya nggak yakin apakah obat itu benar-benar membantu saya sehat atau enggak, tapi ya adalah sedikit efeknya buat saya. Tapi salahnya saya, bukan salah ya, saya masalah juga. Harusnya kan 6 bulan sampai 1 tahun. Di bulan keempat saya berhenti minum obat. Terus efeknya apa waktu kamu berhenti? Nggak ada efek. Kamu rasa sama aja? Sama aja. Sama aja. Jadi saya jadi lebih memperbanyak nonton YouTube. Tapi bukan nonton YouTube-nya maksudnya yang aneh-aneh gitu ya. Misalnya bagaimana cara untuk lebih fokus, bagaimana untuk merasa bahagia gitu kan. Follow mental health pages di Instagram juga ada banyak. Self-help lah ya, semacam self-help yang saya harus berusaha menyembuhkan diri saya sendiri, karena nggak ada orang lain selain saya yang bisa menyembuhkan saya. Ya profesional bisa bantu, tapi yang paling punya andil besar untuk membantu kita adalah diri kita sendiri. Kita yang harus mau sehat, kita yang harus mau baik lagi, dan pasti bisa baik lagi gitu. Ya, karena buktinya sekarang kamu di depan saya, saya nggak bisa lihat apa terjadi di dalam kepala kamu, tapi sebenarnya bisa cerita, bisa analisa, bisa cerita tentang masa yang lalu yang sangat amat susah buat kamu. Jadi udah jelas setelah fase yang sangat amat berat buat kamu sekarang udah di titik yang jauh lebih baik. Bagaimana? Jadi dan dengan waktu relatively pendek kan, nggak terlalu lama, karena kamu baru cerita 2017, 2018 kan.
setahun yang lalu. Jadi fase recovery kamu dengan secepat ini, kuncinya kira-kira apa yang akan terjadi dalam tahun yang terakhir biar kamu sekarang udah jauh lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Iya. Buat saya sendiri, saya itu sudah sangat lama sebenarnya. Yeah. Karena secara hitungan manusia dari 2017 dari saya lulus kuliah aja ya, untuk sekarang saya belum kerja gitu ya. Penglihatan manusianya saya itu udah lama banget, hampir 2 tahun lah ya. Tapi kalau saya baca atau melihat atau mendengar cerita-cerita dari orang lain yang mengalami masalah kesehatan mental yang sampai puluhan, belasan tahun, bertahun-tahun nggak selesai-selesai dan bolak-balik cari psikolog, bolak-balik minum obat, dan justru makin minum obat dia makin parah atau nggak cocok lah ya, nggak cocok. Saya merasa bersyukur justru. Ternyata saya ada hebatnya juga. Iya. Saya sih nggak ngerasa itu kehebatan saya. Maksudnya itu pasti ada ya campur tangan dari Tuhan, campur tangan dari orang-orang yang mendoakan saya gitu kan. Banyak banget. Oh ya, hal yang paling besar waktu itu yang saya lakukan adalah saya sharing ke teman-teman saya. Yang online atau yang offline? Teman-teman kuliah. Oke. Dan SMK lewat grup WhatsApp di. Oke. Kita kan tetap online tapi orang dekat. Asli ya, orang asli. Bisa kita temukan orangnya. Bukan di Amerika. Bukan. Jadi itu salah satu langkah besar. Karena waktu itu hopeless itu pasti banget, pasti. Saya pengen mati. Itu udah jelas. Saya nggak mau ada di dunia ini. Saya nggak peduli lagi. Tuhan tolong ambil hidup saya aja. Saya nggak mau lagi hidup di sini. Saya nggak mau ada di rumah ini. Saya nggak peduli apapun. Bahkan ada masanya saya nggak percaya lagi Tuhan gitu kan. Karena saya beragama. Kenapa dia kasih saya hidup seperti ini? Karena saya orang beragama, saya ngerasa Tuhan adalah pegangan saya yang terakhir banget, terakhir tapi terbesar, yang harusnya bisa bantu saya untuk naik lagi. Tapi saya justru ngerasa Tuhan tuh nggak ada gitu. Tuhan tuh nggak ada. Disitulah justru makin parah karena saya ngerasa nggak ada lagi yang bisa saya pegang gitu kan. Saya aja orang yang beragama, orang yang percaya Tuhan aja saya ngerasa nggak punya pegangan, apalagi orang yang nggak percaya Tuhan, yang agama cuma KTP aja gitu. Kenapa saya bisa sampai pada titik ini? Itu tadi teman-teman saya itu. Ya mungkin orang melihatnya saya waktu itu buang-buang waktu dengan handphone saya gitu kan. Tapi di buang-buang waktu itu saya punya teman-teman yang sangat-sangat suportif buat saya. Mereka yang menunjukkan saya, nah begini loh, kamu tuh mereka nggak bilang sakit, kamu tuh ya harus ada yang harus diperhatikan dengan diri kamu gitu kan. Kamu selama ini udah memperhatikan kita, adik-adik kamu gitu ya. Sekarang kamu yang harus memperhatikan diri kamu sendiri. Kamu harus yuk ke profesional. Disitulah. Dan mereka terus mendampingi saya, mendampingi dalam arti memberikan dorongan. Dan karena saya selalu takut, saya nggak mau gitu kan. Saya nggak mau. Siapa yang mau didiagnosa dengan hal semacam itu kan? Dengan stigma mengenai penyakit gangguan mental. Ya itu, mereka yang paling besar. Dan teman-teman saya di kuliah, teman-teman SMK saya itu, mereka support saya. Nah sorry ya, maaf ya selama ini kita nggak sadar ternyata kamu kayak gitu. Maaf ternyata selama ini kita kurang peduli sama kamu. Kita pengen kamu sehat, kita sayang kamu. Mereka benar-benar bilang itu, dan itu benar-benar mengangkat beban yang selama ini ada di pundaknya itu sedikit-sedikit lepas. Sharing. Oke. Sekarang kamu rasa kamu nggak tahu, saya nggak tahu bagaimana caranya. Tapi kalau kita bilang di titik kesembuhannya, kira-kira sampai mana sekarang kamu rasa? Kalau dari skala 10 mungkin 6,5. Baru 6,5. 6,5. Oke. Karena masih jauh sebenarnya. Oke. Yang kamu akan lakukan tahun ini sama tahun depannya untuk nyampe angka 10 bagaimana? Kan cum laude kan? Jadi harus ada training ya. Harus ke angka 10 lagi dong. Harus angka 10. Itu cuma angka sih sebenarnya. Kalau ukuran saya sekarang udah sembuh atau belum,
kalau dibandingkan dengan dulu saya jauh banget udah baik, jauh banget. Dan saya udah nggak ngerasa lagi sedih-sedih, kosong dan hampa itu lagi, nggak lagi. Sekarang saya udah bisa senyum. Dulu saya nggak bisa senyum, ketawa pun nggak ketawa nggak bisa gitu kan. Saya iri dengan orang yang bisa ketawa, aneh kan? Dia ketawa, tapi saya nggak bisa ketawa. Saya ketawa gitu. Saya nggak bisa seperti Dan sekarang kok kamu berani ya bicara tentang fase dalam hidup kamu seperti ini? Secara umum, secara relatif objektif ya, kamu cerita tentang itu dengan dengan niat baik kan, karena hidup kamu udah berubah lebih baik. Kenapa dari tidak mau bicara sama siapapun, tidak mau bicara apapun sama siapapun beberapa tahun yang lalu, kenapa kamu sekarang berani cerita dengan selengkap, dengan warna-warni cerita-cerita? Kenapa bisa gitu, Natalia? Karena dari banyaknya teman-teman saya itu, banyak yang dari mereka yang merasa mereka kesepian. Gak ada orang yang mengerti mereka. Salah satu masalah dari orang-orang yang mengalami masalah kesehatan mental itu, atau gangguan atau penyakit mental, adalah tidak ada orang yang mengerti keadaan mereka. Jadi saya semacam ingin mengulurkan tangan, tangan yang tidak terlihat, bahwa ada orang yang benar-benar peduli sama kamu. Mungkin saya nggak ngerti kamu, mungkin saya nggak tahu cerita kamu, mungkin saya nggak benar-benar tahu apa yang kamu rasakan, tapi saya pengen kamu tahu bahwa ada orang yang benar-benar peduli dan ingin mengerti keadaan kamu. Karena saat itu saya juga merasakan bahwa nggak ada orang yang mengerti saya. Saya juga sekarang, kalau sekarang saya udah lebih baik, saya ingin mengulurkan tangan saya untuk mereka. Bahwa ada loh orang di luar sana, mungkin saya nggak kenal kamu, tapi saya pengen kamu baik seperti saya. Mungkin saya belum baik banget, tapi setidaknya saya sudah menjadi contoh living bahwa orang yang pernah mengalami masalah mental itu bisa sehat, bisa menjalani kehidupan lagi sehari-hari, bisa mempunyai harapan lagi. Dan orang-orang yang sedang mengalami masalah-masalah tersebut mungkin bisa lihat kamu sebagai salah satu contoh. Nah, sebelum kita kasih tips ya ke mereka, kira-kira step-step apa sih yang kita akan kasih ke mereka untuk melakukan? Saya rasa itu adil, kan saya udah banyak tanya ke kamu dan banyak dengar dari kamu. Natalia, ada pertanyaan buat saya nggak? Pertanyaan yang kamu pengen tahu dari saya? Sebenarnya ini pertanyaan yang universal. Dan definisinya itu cuma hanya kita sendiri yang bisa memberi, hanya kita sendiri yang bisa mengetahuinya, hanya kita sendiri yang bisa merasakannya. Kebahagiaan. Apa kebahagiaan menurut kamu? Kebahagiaan buat saya ya. Iya. Ini sebenarnya sebelum kita interview, kamu sudah kirim cerita kamu, dan pertanyaan ini ada di dalam ini kuesioner kan. Dan saya udah mikir ini apa yang saya akan jawab ya kalau ditanya ya. Sebenarnya susah ya. Kebahagiaan. Jujurnya sih, kalau saya jujur sekali, salah satu aspek kebahagiaan saya sekarang adalah untuk mendengar cerita-cerita seperti ini. Karena tapi ini cuma satu aspek, ada beberapa lain yang saya nanti jelaskan. Sebenarnya, kenapa saya suka podcasting? Kenapa saya suka lakukan hal yang ini? Dalam dunia sekarang, dengan dunia internet, dengan dunia sosial media, semuanya pendek, cepat, dan interaksi antara manusia sekarang saya rasa sangat amat tipis. Minim. Kalau kita lakukan podcasting, kalau saya duduk dengan salah satu tamu seperti Natalia, saya ada kesempatan untuk dengar cerita secara dalam, secara panjang, yang mungkin biasanya kita sudah tidak lakukan lagi. Nah, itu satu kebahagiaan. Saya bisa dengar salah satu cerita dari satu orang secara langsung, dan mungkin panjang, mungkin ini udah hampir sejam, tapi buat saya itu waktunya lewat cepat. Singkat. Karena saya bisa dengar cerita dari Natalia. Itu satu kebahagiaan. Improving human communication. Sitting down, listening. Tetapi
di luar itu sebenarnya kebahagiaan saya, saya rasa salah satu aspek adalah kalau saya bisa lakukan sesuatu yang saya rasa ada nilai, berguna buat orang lain, buat dunia, buat keluarga, buat apa. Mungkin dalam konteks ini mungkin saya bisa kasih satu contoh yang bikin saya bahagia sekali. Dengan dengan alasan hampir yang sama, keluarga saya punya 3 anak, punya istri. Saya rasa kita sehari-hari ini pagi pergi ke sekolah, malam pulang, jadi waktu kita bersama ada sih, tapi saya rasa saya pengen mengalami salah satu saat di mana kita bersama 24 jam selama 6 bulan rencana kita. Nah, caranya adalah waktu itu tahun 2016 saya keluarin anak-anak dari sekolah, terus kita jalan-jalan. Kita 3 bulan di Eropa, 3 bulan kita ke Amerika. Nah, justru yang di Amerika itu pengalaman yang luar biasa. Karena di Amerika kita sewa camper van, RV. Jadi kita dalam 3 bulan kita tinggal dengan tempat yang sangat kecil, di mana kita harus masak sendiri, udah nggak masalah. Lakukan semuanya sendiri. Kita harus lakukan semua sendiri, itu nggak masalah. Tapi kita juga harus mendidik anak, kita harus malam-malam kita ngobrol-ngobrol, kita tidur barengan di dalam camper van. Jadi itu saya rasa kadang-kadang kalau saya lakukan sesuatu buat orang lain, dalam arti ini, dalam kasus ini buat keluarga, saya bikin salah satu situasi yang sangat khusus, itu bikin saya senang sih. Saya bisa lakukan sesuatu supaya ya hidup saya berguna buat orang lain. Dalam arti, banyak arti, apakah itu organisasi pun, apakah keluarga, atau sekarang saya bisa bikin panggung kecil untuk orang-orang milenial, kasih cerita mereka. Saya senang, saya bahagia. Kira-kira begitu. Oke. Nah, sebelum kita tutup, saya rasa yang penting ini, pasti banyak teman milenial yang dengar atau lihat interview atau pembicara ini, podcast ini, pasti ada di antara mereka yang mungkin punya pengalaman yang sama dengan kamu atau rasa yang sama dengan kamu. Nah, tanpa kita tahu persis situasi mereka, seperti kamu bilang, mungkin kamu bisa kasih nggak kira-kira beberapa step yang kamu kasih ke mereka untuk hadapi masalah mental? Advice dari Natalia. Oke. The expert advice. No. Sebenarnya saya nggak yakin sih saya punya advice tertentu atau step-step tertentu. Hal pertama yang yang kira-kira bisa kita lakukan itu adalah kita harus sadari dulu bahwa memang kita menerima bahwa ada kesalahan atau ada bukan kekurangan ya, bahwa memang kita membutuhkan, bahwa kita memang saat ini memang tidak baik-baik saja. Kita saat ini bukan dalam keadaan yang menyenangkan gitu, bukan dalam keadaan normal, dan butuh keberanian besar untuk menerima sepenuhnya bahwa saat ini saya tidak baik-baik saja. Mungkin itu kalau dibicarakan seperti ini kedengarannya biasa. Tapi sebenarnya enggak. Itu sangat sulit untuk menerima bahwa saya ini saat ini sedang sakit. Saat ini saya sedang menderita. Saat ini saya sedang kesusahan, dan terimalah bahwa saat ini keadaan kamu memang tidak baik. Setelah kamu menerima, dan kalau memang kamu juga masih belum mengetahui sebenarnya kemana atau apa yang harus saya lakukan selanjutnya, cobalah untuk, buat saya, menurut pandangan saya pribadi, cari tahu. Misalnya kan merasa kesepian, misalnya satu hal aja, merasa kesepian, kita cari tahu gitu kan, sebenarnya kesepian itu kenapa, apa yang harus saya lakukan dengan kesepian misalnya. Cari tahu, apapun itu yang kamu rasakan saat ini, cari tahu, dan nanti itu yang kita cari tahu itu akan mengantarkan kita kepada hal-hal yang benar yang harus kita lakukan selanjutnya gitu. Misalnya ternyata kalau kita merasakan kesepian yang amat sangat dan terjadi selama kurang lebih 2 minggu sampai 1 tahun misalnya, baiklah kita menuju ke profesional. Gitu.
Jadi langkah kedua adalah kita mencari tahu gitu kan. Sekarang ini kan bukan lagi seperti dulu yang kita internet susah gitu ya. Sekarang semua hal bisa kita cari tahu gitu kan. Google, kita cari tahu. Kita cari tahu. Dan kalau memang ternyata setelah teman-teman cari tahu dan menurut hasil itu teman-teman harus mencari pertolongan dan kira-kira direkomendasikan untuk mencari pertolongan tapi tidak tahu harus kemana, cobalah setidaknya ke rumah sakit. Itu pertolongan pertama. Karena di rumah sakit itu kalau memang ternyata penyakit kita bingung kita mau harus kemana, nanti dokter itu akan mengarahkan kita, oh kamu ke sini gitu kan. Atau mungkin teman-teman bisa langsung ke psikolog gitu. Ya, karena di rumah sakit pun itu ada profesional dengan sakit psikiater, mental ya. Psikiater. Jadi minimalnya first step-nya bisa di sana. Atau minimal setidaknya kalaupun belum sampai jauh ke tenaga profesional, cobalah untuk ceritakan dulu kepada keluarga. Kalau memang teman-teman saat ini punya masalah dengan keluarga dan tidak bisa cerita ke keluarga, cobalah cerita ke teman. Ke siapapun, mungkin mereka memang nggak mengerti saat ini keadaan kamu kenapa, tapi setidaknya kamu tidak sendirian membawa semua kesulitan itu. Setelah kamu cerita dan kamu mencoba untuk ke tenaga profesional, ya disitulah kamu akan belajar untuk sembuh, dan disitulah justru perjalanan sesungguhnya untuk menuju kesembuhan itu justru jauh lebih sulit daripada kesulitan yang di belakang itu. Jadi bukan menakuti ya, kita nggak bisa bahwa kita ingin kesembuhan ini terjadi secara cepat gitu kan, instan, nggak bisa. Memang harus diikuti. Memang kalau memang dokter itu atau psikolog itu mengatakan harus sampai 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, ikuti aja gitu. Dan setiap orang punya caranya masing-masing, setiap orang punya metodenya sendiri-sendiri untuk membantu dirinya. Lakukan apa yang menurut kamu harus kamu lakukan, jangan dengerin orang lain. Karena cuma kamu yang tahu keadaan diri kamu sendiri, kamu yang tahu kapasitas diri kamu sendiri. Lakukanlah hal-hal yang menurut kamu benar, selama itu tidak mengganggu norma-norma yang ada di dunia ini. Terima kasih banyak, Natalia. Kamu ini berani sekali. Semoga bermanfaat kan. Menurut saya cerita saya itu nggak ada apa-apanya. Berani sekali untuk ini cerita tentang hal-hal yang sangat sulit dan yang kamu ngalami. Saya rasa itu pasti membantu banyak orang. Dan saya sangat berterima kasih kamu ini. Sama-sama. Saya juga terima kasih karena sudah berikan kesempatan untuk cerita. Sebenarnya cerita saya itu bukan sesuatu yang inspiratif ya, cuma sharing aja gitu kan. Kalau teman-teman mau cerita ke saya boleh. Cara untuk mengkontak kamu, kalau ada yang mau kontak kamu, bagaimana caranya? Ke Instagram. Akun Instagram kamu apa? Agak sulit ya menjelaskannya. Natalia LS 951217. Sorry itu. Nanti kita catat ya di bawah sini biar semuanya bisa lihat. Terima kasih Natalia. Terima kasih. Millennial Power. The power to control your future.